Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilda Italia Javid dengan NPM 0204241107 dengan prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan menjelaskan, saya akan memberikan sedikit pemahaman tentang bentuk-bentuk laporan laba rugi dari 3 perusahaan, yaitu perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang pendapatan, biaya, dan laba rugi, dan laba atau rugi suatu perusahaan selama periode tertentu. Berikut saya akan menyampaikan bentuk-bentuk laporan laba rugi untuk perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur, serta perbedaan dan persamaannya. Yang pertama, ada bentuk laporan perusahaan dagang, yaitu pendapatan penjualan seperti penjualan barang, harga pokok penjualan atau HPP, seperti biaya untuk memperoleh barang yang dijual. Yang ketiga ada laba kotor, yaitu hasil dari perdagangan, penjualan, dan harga pokok penjualan atau HPP. Yang keempat, bahan operasional, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan operasi seperti gaji, sewa, dan lain-lain. Yang kelima ada laba bersih atau hasil dari laba kotor dan beban operasional. Yang kedua ada bentuk laporan perusahaan jasa. Pendapatan jasa seperti total pendapatan dari layanan yang diberikan. Kedua, beban langsung atau biaya langsung terkait penyediaan jasa, misalnya gaji tenaga kerja. Ketiga ada laba kotor seperti pendapatan jasa dan beban langsung. Yang keempat ada beban operasional seperti biaya sewa, utilitas, dan gaji lainnya. Yang kelima adalah laba bersih yang dihasilkan dari laba kotor dan beban operasional. Yang ketiga, saya akan menyampaikan bentuk laporan perusahaan manufaktur, yaitu pendapatan penjualan seperti total penjualan produk, harga pokok penjualan atau HPP seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang kedua ada laba kotor atau hasil dari pendapatan penjualan dan HPP. Yang ketiga ada beban operasional, yaitu termasuk biaya administrasi dan penjualan. Yang keempat ada laba bersih dan hasil dari laba kotor dan beban operasional. Selanjutnya, persamaan dari ketiga perusahaan tersebut. Semua perusahaan menyusun laporan laba rugi untuk menunjukkan kinerja keuangan mereka. Struktur umum laporan laba rugi serupa dengan bagian pendapatan, beban, dan laba bersih. Yang ketiga ada tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang profitabilitas perusahaan. Kita masuk ke perbedaan pertama, yaitu yang pertama ada sumber pendapatan seperti perusahaan dagang berasal dari penjualan barang, perusahaan jasa berasal dari layanan, perusahaan manufaktur berasal dari produk yang diproduksi. Perbedaan yang kedua, harga pokok penjualan atau HPP. Perusahaan dagang hanya mencakup biaya pengadaan barang. Perusahaan jasa melibatkan biaya langsung terkait penyediaan layanan, sedangkan perusahaan manufaktur mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Dengan memahami bentuk perbedaan dan persamaan laporan laba rugi, ini kita dapat lebih baik dari menganalisis kinerja keuangan masing-masing jenis perusahaan. Oke, itu saja dan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.